Halo para teman-teman, perkenalkan saya Yohanes Toyadi dengan NIM 220104469. Saya di sini akan menampilkan mini vlog saya mengenai lichen atau lumut kerak, bryophyta atau lumut daun, dan yang terakhir pteridophyta atau tumbuhan paku. Selamat menyaksikan. Lumut kerak atau lichen. Lichen adalah lumut kerak, yaitu organisme majemuk yang merupakan gabungan antara alga dan cendawan. Lichen adalah simbiosis antara ganggang hijau maupun ganggang biru dengan jamur dari kelas Ascomycotina atau Basidiomycotina. Maka hal tersebut mempengaruhi struktur morfologi pada lumut kerak. Bila diamati menggunakan mikroskop, lichen terlihat jelas terdiri atas sifat jamur dan sel ganggang. Lumut kerak biasanya ditemukan di tembok, genting, atau pada dahan berkayu. Interaksi antara kedua jenis organisme tersebut terjadi karena masing-masing organisme membutuhkan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Ganggang mampu menyediakan makanan untuk jamur. Ganggang biru dapat memfiksasi nitrogen bebas, kemudian menyediakan nitrogen organik untuk jamur. Sementara itu, jamur dapat memberikan lingkungan dan perlindungan untuk kehidupan ganggang. Susunan hifat jamur memungkinkan terjadinya pertukaran udara, menahan air dan garam-garam mineral, serta melindungi ganggang dari sengatan matahari. Ciri-ciri: warnanya bercak hijau keputih-putihan, sering ditemukan tepung yang berasal dari sel ganggang yang terbungkus hifa, memiliki isoiridium, dapat melekat pada batu atau tembok yang tidak dapat ditempati oleh makhluk hidup lain. Oleh karena itu, lumut kerak disebut juga tumbuhan pionir atau vegetasi perintis. Lumut kerak juga dikenal sangat sensitif terhadap zat-zat polutan berbahaya, sehingga tidak dapat hidup di lingkungan yang tercemar. Contoh lumut kerak atau lichen. Yang pertama, Graphis sp yang hidup melekat pada batang pohon. Yang kedua, Haematoma sp yang hidup melekat pada batu-batuan. Yang ketiga, Usnea dasyphoga yang hidup melekat pada pucuk-pucuk pohon di pegunungan. Dan terakhir, Parmelia sp yang hidup melekat pada kayu. Bryophyta atau lumut daun. Lumut dalam bahasa Yunani, bryophyta, adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut ini hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, terkecuali di dalam laut. Lumut mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Lumut termasuk ke dalam kingdom plantae yang meliputi semua organisme yang multiseluler dan telah berdiferensiasi. Bersifat eukariotik dengan dinding sel berselulosa. Organisme yang termasuk ke dalam plantae ini hampir seluruhnya bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari saat proses fotosintesis. Ciri dari bryophyta atau lumut daun:
Yang pertama, sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, bersifat multiseluler. 2. Tidak memiliki pembuluh seperti silam dan floem, yang dimana air masuk dalam tubuh lumut secara ambibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi dari kapilaritas dan dengan aliran sitoplasma. Yang ketiga, dinding sel terdiri atas selulosa dan mengalami metagenesis. Yang keempat, merupakan peralihan antara talopita dan kormopita, mana permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan yang terjadi. Yang kelima, pertumbuhan talusnya lambat. Dalam 1 tahun, pertumbuhan talusnya kurang dari 1 cm. Contoh limut daun atau bropita. Limut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan mana individu jantan dan mana individu betina. Lumut daun ini tumbuhnya melekat pada batu-batuan. Terdapat 2 contoh untuk tumbuhan lumut daun, yaitu yang pertama Usnea dasypoga, yaitu hidup melekat pada pucuk-pucuk pohon di pegunungan, dan yang kedua Parmelia sb, yaitu hidup melekat pada kayu. Yang berikut tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku adalah salah satu divisi dalam kingdom Plantae. Kelompok tumbuhan ini memiliki ciri khusus, termasuk memiliki akar, batang, dan daun sejati yang berkembang dengan baik. Mereka juga memiliki pembuluh pengangkut, sehingga sering disebut sebagai tumbuhan berbulu atau Tracheophyta. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai Cormophyta berspora karena mikroorganisme dengan reproduksi menggunakan spora. Mereka memiliki siklus hidup yang melibatkan reproduksi aseksual dengan spora, di mana spora yang dihasilkan akan tumbuh menjadi individu baru yang disebut gametofit. Selanjutnya, gametofit akan menghasilkan sel-sel kelamin atau gamet yang menyatu dan membentuk sporofit, yang merupakan fase tumbuhan dewasa. Keberadaan pembuluh darah pengangkut pada tumbuhan ini memungkinkan karena untuk mengangkut udara, nutrisi, dan zat organik ke seluruh bagian tumbuhan dengan lebih efisien. Hal ini juga memungkinkan untuk tumbuh lebih besar dibandingkan dengan tumbuhan non-paku seperti lumut. Ciri-ciri. Yang pertama, ukuran makroskopis. Tubuh berupa tumbuhan paku dapat mencapai tinggi 20 meter, merupakan tumbuhan yang relatif besar. Jaringan pengangkut yang teratur. Pada batang tumbuhan paku terdapat jaringan pengangkut xilem dan floem yang tersusun secara teratur dan bertipe kolateral. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut udara, nutrisi, dan zat organik ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, habitat kosmopolit. Tumbuhan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah dan habitat di seluruh dunia. Mereka memiliki penyebaran yang luas dan mampu tumbuh di berbagai kondisi lingkungan. Yang keempat, mempunyai ciri morfologis. Beberapa ciri morfologis tumbuhan ini adalah ujung daun yang masih muda, menggulung. Daun dapat dibedakan berdasarkan ukuran menjadi makrofil atau besar dan mikrofil atau kecil, serta dibedakan berdasarkan fungsi menjadi trofil, berperan dalam fotosintesis, dan sporofil, menghasilkan spora. Tumbuhan paku atau tumbuhan pakis, yaitu ada pakis raja, paku tanduk rusa, paku ekor kuda, paku sarang burung, paku piring, dan paku rambat.